Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, merupakan salah satu desa yang ditetapkan oleh Yayasan Damandiri sebagai Desa Cerdas Mandiri Lestari. Desa ini masuk wilayah Jawa Tengah, namun sudah berbatasan dengan wilayah Jawa Barat. Desa Madura, Wanareja ditetapkan sebagai Desa Cerdas Mandiri Lestari karena potensi ekonominya yang baik, khususnya sektor pertanian. Namun banyak penduduknya masih banyak yang prasejahtera. Yayasan Damandiri merupakan yayasan sosial yang didirikan Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto pada tanggal 15 Januari 1996 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia. Sudah kita entaskan daripada kemiskinan sudah banyak. Selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13%. 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi. Jadi sudah banyak yang kita tertolong, tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan itu, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1996, Yayasan Damandiri meluncurkan program tabungan keluarga sejahtera atau Takesra dan kredit keluarga sejahtera atau Kukesra bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 dengan memberikan dana sebesar Rp2.000 atau setara dengan $2 per orang. Dengan tabungan itu, keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 dapat mengambil kredit dari bank sebesar Rp20.000 untuk modal usaha. Tabungan itu diberikan kepada 11 juta keluarga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan kala itu. Setelah mengalami krisis moneter pada tahun 2001 sampai 2015, Yayasan Damandiri kembali memberikan kredit tanpa agunan melalui skim kredit pundi dan kredit tabur puja kepada keluarga-keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Keluarga-keluarga tersebut dapat meminjam uang sebesar Rp2 juta dengan cara tanggung renteng oleh kelompok beranggotakan maksimal 100 peminjam. Jika salah satu peminjam gagal bayar, maka pelunasannya ditanggung semua anggota kelompok. Sejak tahun 2016, Yayasan Damandiri mengubah pendekatan pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat prasejahtera berbasis desa melalui program Desa Cerdas Mandiri Lestari atau DCML. Desa-desa yang memiliki potensi ekonomi baik akan tetapi masih terdapat banyak warganya yang miskin dipilih sebagai objek pemberdayaan. Desa itu bersama warganya diberi pendampingan selama 3 tahun agar bisa memanfaatkan potensi ekonomi sekitarnya untuk kesejahteraan warganya, sehingga desa itu terbebas dari kemiskinan secara berkelanjutan. Mulai tahun 2017 sampai tahun 2019, sudah terdapat 13 desa cerdas mandiri lestari yang diberdayakan, yaitu Desa Pesantunan Brebes, Jawa Tengah, Desa Madura Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, Desa Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Samiran, Boyolali, Jawa Tengah, Desa Argomulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Taman Martani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Pesarehan, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat, Desa Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur, Desa Krambil Sawit, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Bantaragung, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat, Desa Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat, Desa Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, dan Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk mengentaskan kemiskinan warganya, Desa Madura Wanareja, Cilacap diintervensi sejumlah program oleh Yayasan Damandiri, antara lain bedah rumah sebanyak 15 rumah warga, lantai nisasi sebanyak 220 rumah warga,
jambanisasi sebanyak 283 rumah warga, pembangunan 5 PAUD di 7 pedukuhan, pemberian pinjaman modal usaha atau modal kita melalui KUD, dan program percontohan budidaya buah melon unggulan jenis golden yang langsung bekerja sama dengan Taman Buah Mekarsari, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, Yayasan Mandiri memberikan juga yaitu bantuan beasiswa kepada PAUD 29 tahun. Program bedah rumah dilakukan dengan merehab rumah warga agar layak huni sesuai standar kesehatan. Bedah rumah juga diiringi pemberian modal usaha seperti toko atau warung kelontong agar menjadi modal awal dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Dikasih bantuan bedah rumah dari Dana Mandiri ya bisa dirantai, ya saya mengucapkan terima kasih. Pembangunan 5 PAUD dilakukan di 7 pedukuhan yaitu PAUD Al-Istiqomah, PAUD Miftahul Hikmah, PAUD Nurul Iman, PAUD Riyadul Hikmah, dan PAUD Sinar Mutiara Fajar. Awal pendirian KB Riyadul Hikmah adalah inisiatif dari saya sendiri karena mengingat jarak dari dusun kami ke tempat PAUD waktu itu berada 4 kilo, dan alhamdulillah setelah berjalan 1 tahun kegiatan belajar mengajar, kami mendapatkan bantuan dari Yayasan Dana Mandiri berupa gedung senilai 50 juta. Pembangunan PAUD ini dalam rangka mendorong tingkat pendidikan warga sejak usia dini. Di tahun 2019, Yayasan Dana Mandiri membantu kepada masyarakat miskin melalui koperasi berupa beasiswa sebanyak 29 anak selama 1 tahun. Saya sangat berterima kasih adanya PAUD di sini, karena anak saya sejak dini bisa lebih mengenal pelajaran, bisa lebih mengenal baca tulis, bernyanyi, dan bermain. Yayasan Dana Mandiri juga memberikan bantuan permodalan usaha kepada warga desa Madura Wanareja Cilacap yang disalurkan melalui koperasi. Koperasi desa ini sangat berprestasi karena bisa menekan tingkat kemacetan, pengembalian pinjaman atau NPL hampir 0%. Dan November kemarin alhamdulillah tingkat kemacetan menurun itu sampai 11,sekian%. Nah, untuk cara kami mengatasi penurunan NPL itu tentu saja dibantu dengan karyawan yang di lapangan dan pengurus kelompok. Kita terjun semua ke lapangan untuk apa sih masalah yang ada di anggota, kenapa sih anggota bisa macet seperti itu. Nah, kami berikan solusi karena sesuai dengan mandat yayasan dan tujuan yayasan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa Madura, sehingga apabila dari yang anggota yang macet itu macetnya memang karena dia usahanya menurun, kita cari solusi apakah diberikan modal atau misalkan apa itu. Terus untuk yang memang karakternya jelek itu memang agak sulit. Mungkin dari kita misalkan hari Rabu, kita hari Selasa atau hari Senin sudah menjemput bola. Jadi dalam 1 bulan itu kita bisa berkali-kali menjumpai orang itu, baru dia bisa bayar. Terus seperti itu sampai 4 bulan dan alhamdulillah NPL dari 12 sampai menjadi 0,55. Dikasih modal awal dari KUD itu awalnya buat usaha rongsok. Lantas saya dilanjut dengan usaha masuk ke telur asin, sampai sekarang mungkin akan berlanjut terus sampai kapanpun telur asin saya insya Allah saya muncul. Sampai sekarang masih produk. Ya kalau dibilang untung ya untung,
ya lumayan lah daripada usaha rongsok. Selain rehab rumah, pembangunan PAUD, dan pemberian modal kita melalui koperasi, Desa Madura Cilacap juga dijadikan sentra percontohan usaha budidaya melon unggulan jenis Golden yang bekerja sama dengan Mekarsari. Untuk pengembangan budidaya melon memang sangat berpotensi khususnya di Kabupaten Cilacap. Belum ada yang berbudidaya melon. Serangkaian intervensi program tersebut telah memperkokoh tingkat ekonomi warga Madura menjadi lebih berdaya untuk keluar dari kemiskinan. Sesuai yang ditargetkan, desa ini diharapkan bisa mandiri dalam 3 tahun pendampingan. Tidak ada warga yang di bawah garis kemiskinan lagi melalui pengelolaan potensi ekonomi yang ada di Desa Madura. Ketika desa-desa di Indonesia terbebas dari kemiskinan dan mandiri secara berkelanjutan, maka dengan sendirinya bangsa kita akan terbebas dari kemiskinan.